Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya selalu bersama kita walaupun dalam keadaan yang tidak begitu mudah oleh karena kita harus berada di bawah peraturan lockdown di berbagai tempat di dunia dan khususnya kita juga yang ada di Canberra ini oleh karena merebaknya kasus-kasus banyak orang yang terjangkit oleh virus corona. Tetapi walaupun demikian di hari Tuhan yang kudus ini, baiklah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, berdoa, dan juga merenungkan firman-Nya. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena Dia menganugerahkan kita teknologi yang baik sehingga kita walaupun tidak bisa bertemu langsung secara fisik, tapi kita bisa saling membagi firman Tuhan lewat video, lewat broadcasting dan sebagainya. Firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dan nanti kita renungkan beberapa saat adalah dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sebelumnya baik kita menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun dalam keadaan yang terbatas, Tuhan izinkan kami bertemu dan saling membagi firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 15 demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, Mazmur Daud ini pada dasarnya menyatakan memberitakan dua hal bagi kita. Yang pertama adalah tentang alam semesta yang bisa membuat kita mendapat ide atau mengenal bahwa ada pencipta dan pemelihara yang maha kuasa yang menguasai alam semesta yang begini luas, yang jauh di atas kemampuan kita manusia untuk memikirkan apalagi mengendalikannya. Dan yang kedua adalah Taurat atau firman Tuhan yang sempurna, yang bisa memberikan sukacita yang luar biasa dan menyegarkan jiwa manusia yang merenungkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, pemazmur mulai dengan mengatakan alam semesta, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan juga ia mengatakan tidak ada berita
dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang dimaksud oleh pemazmur ialah bahwa memang alam semesta tidak berbicara kepada kita, tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar bagi kita dengan kata-kata. Tapi gema kemuliaan Tuhan dalam alam semesta itu terpencar ke seluruh muka bumi. Semua orang yang melihatnya dengan hati yang jujur harusnya percaya dan mengerti bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Allah yang Maha Sempurna, yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana jarak, walaupun kita tidak mengukurnya, tapi para ahli ilmu pengetahuan memberikan kesimpulan dari penelitian mereka tentang jarak matahari ke bumi yang tetap sepanjang waktu. Sebab apa? Sebab seandainya matahari berubah jarak menjadi lebih jauh dari bumi, segala sesuatu bisa beku di bumi. Atau matahari tiba-tiba berubah jarak menjadi lebih dekat ke bumi, segala sesuatu bisa hangus dan terbakar habis di bumi ini. Tetapi mengapa walaupun matahari dan bumi tidak ada yang memegangnya, tidak diikat oleh satu tali atau apapun, tetapi jarak mereka antara dua benda langit ini, benda angkasa ini, tetap konstan sepanjang zaman, tidak berubah. Dan itu adalah tanda kemuliaan Allah yang luar biasa. Kita tahu kalau tidak ada yang memegang secara fisik, secara yang kelihatan, pasti ada kuasa lain yang mengatur semua itu untuk kebaikan kita di bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan banyak hal lain yang kita tidak bisa pahami secara langsung tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa bertumbuh kalau ditanam, bahkan tentang manusia yang dari benih menjadi manusia, menjadi seorang bayi dan kemudian menjadi manusia dewasa yang bisa berbicara dan bisa mempunyai cara berpikir yang begitu kompleks, menjadi ahli dalam berbagai bidang. Terlalu banyak hal di alam semesta ini yang kita tidak selalu bisa pahami, dan kalaupun kita pahami, kita tidak akan bisa mendapat jawaban sampai ke ujungnya tentang hakikat semua itu. Dan itu hanya dapat kita tanggapi dengan memuliakan Tuhan, sebab Ia Maha Besar, Ia mengatur segala sesuatu dalam kuasa dan kemuliaannya. Dan itu harusnya menjadi seperti kata Paulus dalam surat Roma, harusnya menjadi bukti yang sangat kelihatan tentang keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, dari alam semesta kita memang melihat kemuliaan Tuhan. Namun tidak cukup untuk menyegarkan jiwa kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Dan juga kita tentu saja karena kita terbatas untuk memahami semuanya. Tetapi dalam ayat 8, pemazmur mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Artinya semua kita yang berjuang dengan sepenuh hati untuk mentaati firman Tuhan, jiwa kita akan disegarkan. Ketika makin lama kita makin taat pada firman Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa kita, jiwa kita akan disegarkan. Akan ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika kita mengerti dengan rendah hati bahwa kita tidak sanggup melaksanakan semua hukum-hukum Tuhan itu secara sempurna. Dan kita seharusnya dihukum oleh Tuhan karena kegagalan kita untuk melaksanakan semua perintahnya dengan sempurna. Kita tahu bahwa ada satu pemimpin kita yang sudah mewakili kita melaksanakan semuanya dengan sempurna. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mewakili kita sepanjang hidupnya di bumi ini melaksanakan semua hukum Tuhan dengan sempurna. Dan kesempurnaan itu Ia anugerahkan menjadi bagian kita, sehingga kita menjadi layak di hadapan Allah untuk menerima keselamatan. Dengan itu jiwa kita sungguh disegarkan bahwa di balik semua tantangan, kesulitan di tengah dunia ini, kita mempunyai jaminan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa firman Tuhan itu bisa lebih indah dari emas dan lebih
manis dari madu. Ketika kita ingat bahwa bagi kita, firman Tuhan itu sudah ditaati secara sempurna oleh Yesus Kristus. Dan perjuangan kita sekarang untuk bisa mentaati firman Tuhan makin lama makin baik. Hanyalah perjuangan untuk menyatakan syukur kita kepadanya, pada Kristus yang sempurna itu. Tetapi tentu saja firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tiap hari, juga adalah penuntun bagi jalan kita supaya kita jangan sesat dalam hidup ini. Supaya kita bisa terus mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan sepanjang hidup kita ini. Walaupun tentu ada banyak waktu dan tempat di mana kita terantuk dan jatuh. Tetapi seperti kata firman Tuhan, kita yang menjadi milik Kristus tidak akan tergeletak. Kita akan diangkat dan terus melangkah mengikut Tuhan sampai hari Maranatha. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kemudian dalam ayat yang ke-14. Karena kemuliaannya yang terlukis di dalam alam semesta. Dan karena kasihnya yang ditulis di dalam firman-Nya. Kasihnya di dalam Kristus yang menyelamatkan yang tertulis dalam firman-Nya. Kita boleh meminta perlindungan kepada Tuhan. Meminta Tuhan melindungi kita dari semua orang jahat. Dari kesulitan, dari pergumulan yang kita harus hadapi, supaya iman kita tetap terlindung dan sehingga kita boleh tetap setia kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemuliaannya dinyatakan dalam alam semesta dan kasihnya dinyatakan di dalam firman-Nya. Kasih Tuhan sekalian, ayat yang terakhir, pemazmur memohon pada Tuhan supaya Tuhan berkenan akan ucapan mulutnya dan renungan hatinya. Dan dia menyebut Tuhan sebagai gunung batu dan penebusnya. Pemazmur mungkin belum punya ide yang jelas tentang Yesus yang akan datang untuk menebus dosa. Tapi dia tahu pasti bahwa Tuhan pasti akan menebus dia dari segala pergumulan hidupnya dan dari dosa dan kesalahannya. Oleh sebab itu, dia memohon Tuhan berkenan akan ucapan mulutnya. Artinya ucapan mulutnya yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga Tuhan berkenan akan renungan hatinya yang merenungkan firman Tuhan dan merenungkan keagungan Tuhan lewat alam semesta sepanjang hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di masa-masa di mana kita harus menghadapi berbagai restrictions, pembatasan terhadap aktivitas kita oleh karena merebaknya virus COVID-19 ini. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu tentu saja mendatangkan ketidaknyamanan bagi kita. Tetapi kita tahu seperti kata Rasul Paulus dalam surat Roma, bahwa segala sesuatu terjadi dan dipakai Allah untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saat-saat ini juga, baiklah kita memakai waktu-waktu di mana kita tidak bisa banyak beraktivitas di luar rumah dan dalam berbagai hal yang lain. Untuk kita menggunakan kesempatan ini untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Mengenal lewat firman Tuhan betapa kegagalan kita untuk mentaati secara sempurna firman-Nya sudah ditebus oleh Kristus lewat kematiannya. Dan lebih dari itu, ketidakmampuan kita sudah digantikan oleh Kristus lewat kemampuannya untuk melaksanakan semua firman Tuhan secara sempurna. Dan kedua hal itu, kehidupannya yang sempurna dan kematiannya yang menebus dosa, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan dengan itu kita mengerti mengapa pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu lebih indah dari emas dan lebih manis dari madu. Tetapi jangan lupa juga kita tentu masih boleh keluar atau memandang dari dalam alam semesta yang indah di sekitar kita. Renungkanlah bahwa semua itu, segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini, walaupun tidak selalu menyenangkan, tetapi masih terbatas, masih bisa dibatasi sehingga tidak mendatangkan bencana, tidak selalu mendatangkan bencana bagi kita. Semua itu oleh karena ada tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang lebih besar dari alam ini, yang menjaga, melindungi kita dan mengendalikan alam semesta sehingga tidak selalu mendatangkan bencana bagi kita. Kasih kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam alam semesta dan menjadi lebih nyata di dalam firman-Nya.
kiranya menguatkan kita melewati saat-saat yang tidak mudah ini. Dan kiranya menjadi inspirasi kita untuk melanjutkan kehidupan kita mengikut Tuhan dengan setia sepanjang hidup ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.